Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bu Betty akan memberikan tips bagi para mahasiswa akuntansi yang sedang menyusun skripsi atau yang akan menyusun skripsi yang mungkin sedang galau mencari tema penelitian. Silahkan disimak baik-baik. Nah, jadi, di video kali ini, Bu Betty akan menyampaikan bagaimana cara menemukan tema penelitian yang sedang in, ya. Ini untuk mahasiswa akuntansi dan nanti ada contoh-contohnya. Nah, pertama kali tentu yang harus kalian perhatikan adalah apa sih pertimbangan kalian memilih tema, penelitian untuk skripsi kalian. Yang pertama itu yang merupakan minat kalian, ya, atau kesukaan kalian atau memang bidang yang kalian tekuni. Tentu kalau demikian, ini tentu kemampuan kalian juga memang lebih banyak ke sana, ke tema yang nanti akan kalian ambil. Nah, dan juga biasanya di sebagian besar kampus itu ada peminatan, ya, kecuali untuk kampus-kampus tertentu yang dia memang, dari awal itu sudah ada misalnya untuk akuntansi syariah, akuntansi perbankan, perpajakan, dan seterusnya. Kalau itu sudah otomatis nanti skripsinya itu, terkait dengan bidang-bidang tersebut. Namun kalian juga harus ingat bahwa, nanti akan ada peminatan. Nah, sebaiknya tema skripsi yang kalian ambil itu juga masih dalam lingkup minat atau bidang yang nanti akan kalian tekuni. Misalnya ya, ada akuntansi keuangan, ada auditing, ada akuntansi syariah, ada akuntansi pemerintahan, ada pajak, ada akuntansi manajemen, dan untuk skripsi, ini sekarang banyak juga yang berkembang terkait dengan CSR, terkait dengan integrated reporting, gitu. Nah, tinggal nanti, yang mana kira-kira yang, kalian minati. Kemudian pertimbangan ini adalah pertimbangan utama yang menjadi, dasar kalian dalam menentukan tema skripsi. Kemudian berikutnya kalian juga harus, memastikan bahwa tema tersebut itu bukan tema yang sudah jenuh. Yang sudah jenuh itu seperti apa? Artinya sudah banyak sekali penelitian terkait dengan, tema yang nantinya akan kalian ambil, gitu ya. Nah, memang di bidang akuntansi itu agak gampang-gampang susah karena akuntansi itu merupakan salah satu program studi yang paling diminati secara nasional, sehingga, mahasiswa akuntansi itu di Indonesia ini atau secara nasional itu memang jumlahnya banyak. Tentu saja, kalian di internet itu juga akan menemukan banyak sekali, eee, tema-tema skripsi di bidang akuntansi. Nah, nanti kita akan cek kira-kira punya saya ini sudah jenuh atau tidak. Nah, nanti kita akan cek dan akan, kita lihat karena nanti di bawah akan ada contoh-contohnya. Kemudian berikutnya pertimbangannya adalah manfaat atau kontribusi dari penelitian kalian tersebut, gitu ya. Apakah penelitian kalian itu nanti akan memberikan kontribusi atau manfaatnya itu apa sih? Nah, itu juga, bisa jadi pertimbangan untuk tema penelitian, kalian, gitu. Kemudian yang nomor 6 ini juga harus kalian pertimbangkan, keterbatasan sumber daya peneliti. Misalnya kalian sudah memilih sebuah penelitian atau tema penelitian yang bagus, namun ternyata, hal tersebut harus didukung, misalnya kalian ngambil datanya harus data primer, kemudian harus mengambil datanya di lokasi yang jauh misalnya, dan seterusnya. Itu juga harus kalian pertimbangkan dengan kemampuan dari
peneliti. Jadi selain kemampuan yang nomor 2 ini maksudnya kemampuan bidang akademik, ini juga kemampuan sumber daya seperti misalnya dana dan seterusnya, itu juga harus kalian pertimbangkan, gitu. Nah, kemudian, eee, pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana sih cara menemukan tema penelitian untuk skripsi kalian? Kalau tadi kan pertimbangan pertimbangan pertama, screening pertama. Sekarang sudah masuk ke teknis, caranya seperti apa? Nah, yang pertama itu tentu kalian harus membaca, ya. Carilah jurnal-jurnal yang kredibel. Nah, sebenarnya itu untuk SNA atau Forum Simposium Nasional Akuntansi, karena di sana itu kan banyak sekali tema-tema penelitian yang relatif baru dipresentasikan di Forum Simposium Nasional Akuntansi ini. Kalian boleh membaca ini karena ini juga sebagian besar dalam bahasa Indonesia, sehingga relatif memudahkan kalian yang memiliki keterbatasan bahasa. Ya, kemudian di sana juga sudah dikelompokkan misalnya untuk kelompok akuntansi keuangan dan pasar modal, untuk kelompok audit, untuk sistem informasi, untuk akuntansi pemerintahan, syariah dan seterusnya. Sehingga kalau kalian itu di awal sudah minat saya itu di bidang akuntansi syariah, otomatis langsung buka di SNA ini kalau bisa beberapa tahun gitu ya. Namun perlu kami informasikan bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 itu, apa namanya, karena ada yang 2019 itu harusnya dilaksanakan di Cendrawasih, Universitas Cendrawasih di Papua, namun karena di sana ada, kerusuhan sehingga terbatas pesertanya. Kemudian untuk 2020 itu dilaksanakan secara daring, sehingga juga relatif pesertanya tidak terlalu banyak, sehingga mungkin kalian bisa membaca untuk, tahun misalnya 2018, 2017, boleh cek juga untuk yang tahun 2020 misalnya ya, atau 2019 juga boleh. Tetapi kalian juga perlu hati-hati karena memang sebagian besar bagus untuk artikel-artikel yang masuk di SNA dan kekinian, tetapi hati-hati karena ada sebagian yang kualitasnya itu juga relatif biasa, gitu ya. Jadi tetap harus hati-hati dalam apa namanya, membaca jurnal. Kemudian referensi berikutnya, kalau ini saya tulis pertama itu karena relatif mudah sebagian besar bahasa Indonesia dan memang sudah dikelompokkan dan di sana ada banyak sekali artikel. Nah, referensi berikutnya adalah Jurnal Akuntansi Sinta 2. Nah, ini adalah jurnal nasional terakreditasi. Gitu. Sinta 2. Contohnya apa? Ada jurnal aset, jurnal dinamika akuntansi, ini miliknya UNES, miliknya kita. Kemudian riset akuntansi dan keuangan Indonesia dan seterusnya. Ada Akrwal, ada jurnal keuangan dan perbankan. Ini contoh-contoh jurnal yang Sinta 2. Sinta 2 itu atau Sinta 1 juga boleh, tapi di bidang akuntansi belum ada. Jadi Sinta itu adalah indeks nasional. Sinta 2 itu berarti artinya yang paling bagus dibandingkan dengan Sinta 6 yang paling bawah gitu ya. Itu. Untuk jurnal-jurnal ini sebagian besar memang sudah dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ini karena jurnal di Sinta 2 itu sudah melewati apa namanya, screening yang cukup ketat sehingga kualitasnya relatif bagus. Nah, jadi supaya kalian itu menemukan tema yang bagus, variabel-variabel yang tidak biasa-biasa saja, maka referensi yang harus kalian baca juga yang tidak biasa, gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini cara mencari jurnal di Sinta. Jadi tinggal kalian buka web Sinta, kemudian nah ini tinggal klik
nanti yang kalau untuk cari jurnalnya berarti source-nya ini nanti di apa namanya advanced search itu kalian milih bidangnya apa gitu ya. Bidangnya apa, cari yang khusus Sinta 2 atau kalau enggak nanti ini otomatis akan, di-ranking Sinta 1, 2 dan seterusnya gitu. Itu, apa namanya, jurnal ilmiah nasional yang kredibel yang bisa kalian jadikan referensi. Kemudian selain ini, kalian juga boleh kalau membaca jurnal internasional ya, kalau Bu Betty menyarankan yang kalimatnya dan juga, apa namanya, formatnya itu relatif mudah dipahami, itu jurnalnya Imral dan memang untuk bidang akuntansi banyak sekali di sana, Imral Insight ya, silahkan di, explore. Nah, kalian kan sudah membaca, tadi membacanya itu baru scanning, ya. Scanning itu maksudnya seperti apa? Scanning itu baca abstraknya. Abstrak itu di situ kan ada kalian kemudian nanti baca judul, baca abstrak itu menemukan gambaran penelitian ini itu seperti apa. Nah, kadang-kadang untuk yang awam seperti atau yang baru latihan meneliti seperti kalian itu mungkin agak sedikit kesulitan, sehingga silahkan setelah membaca abstrak itu lihatlah gambar model penelitian. Gambar model penelitian itu yang di sana memperlihatkan seluruh variabel yang digunakan peneliti. Variabel independennya apa, dependennya apa, kalau ada variabel moderating, variabel intervening itu apa. Kalau misalnya ini tidak ada, coba lihatlah hipotesis penelitiannya di situ ya, hipotesis, X terhadap Y dan seterusnya. Karena memang, apa namanya, untuk penelitian skripsi itu lebih banyak diarahkan, meskipun tidak menutup kemungkinan, diarahkan untuk jenis penelitian kuantitatif. Kalau mau kualitatif ya silahkan, gitu ya. Kemudian baca simpulan dan saran. Nah, jadi kadang-kadang di saran ini untuk jurnal-jurnal kalau untuk jurnal-jurnal yang kredibel itu relatif sarannya bagus-bagus, sehingga kalian bisa mengikuti saran tersebut. Nah, ini kan menjadi peluang untuk penelitian kalian di masa yang akan datang atau skripsi kalian yang akan kalian ambil, gitu ya. Jadi cara membacanya bukan satu artikel dibaca full gitu supaya cepat, supaya kalian bisa menemukan tema yang klik itu dengan cara scanning jurnal, ya. Scanning dulu. Nah, scanning itu caranya bagaimana? Ya tadi baca, abstrak, kemudian yang kedua ini lihat model penelitian, lalu simpulan dan sarannya, gitu. Nah, oke, berarti kan kalian sekarang setelah melakukan scanning dari jurnal-jurnal yang kredibel tadi, sudah menemukan tema penelitian, gitu ya. Oh, saya mau penelitian terkait dengan, intellectual capital disclosure. Oh, saya mau penelitian terkait dengan carbon emission disclosure misalnya. Oh, saya mau penelitian terkait dengan audit judgment. Oh, saya mau penelitian terkait dengan, apa namanya, dana desa dan seterusnya. Nah, kalau sudah kalian sudah mulai fokus seperti itu, berikutnya adalah kalian harus mendownload artikel-artikel terkait yang temanya sama, ya, yang temanya sama. Semua dicari artikelnya. Carinya dari mana ya? Dari jurnal-jurnal yang tadi. Kemudian buat mapping penelitian, ya, dari artikel-artikel yang sudah terkumpul itu. Nah, kira-kira, formatnya seperti ini, judul, tahun penelitinya siapa, kemudian variabelnya itu apa saja, di sini ditulis variabel dependennya apa saja, independennya apa saja, kalau ada moderating apa saja, ada intervening apa saja, variabel kontrolnya apa saja. Supaya kalian paham, variabel-variabel itu apa, silahkan, eee tonton di video YouTube yang sudah di-upload sebelumnya ya, terkait dengan variabel penelitian, supaya kalian paham. Lalu tulis metode analisis yang digunakan itu apa? Sampelnya siapa? Kalau dia, penelitian mengambil data langsung atau data primer, respondennya siapa? Hasilnya seperti apa? Keterbatasannya itu apa? Sarannya apa? Ini ditulis secara ringkas, kira-kira kalian menemukan 10 sampai 20
jurnal itu sudah relatif cukup. Kemudian tambahkan juga referensi internasional ya. Tadi yang disarankan itu untuk yang internasional itu dari Emerald. Kalian tinggal buka websitenya Emerald Insight, kemudian di situ temukan jurnal-jurnal karena untuk yang akuntansi banyak sekali. Nah, kenapa kalian perlu membuat mapping artikel ini? Kalian kan perlu menentukan kira-kira penelitian kalian itu mau seperti apa. Nah, perkembangan penelitian terkait dengan tema tersebut itu kan sudah kalian mapping di tabel ini. Gitu ya. Sehingga di sana itu kan masih ada celah yang harus kalian teliti. Gitu. Sehingga kalian kan dengan membuat ini kemudian kira-kira menemukan rencana model penelitian yang akan kalian teliti atau variabel-variabel yang akan kalian ambil itu apa saja setelah kalian melakukan pemetaan sekian banyak penelitian ini. Gitu. Nah, lalu pastikan kalian memiliki kebaruan atau orisinilitas penelitian. Nah, kebaruan atau orisinilitas penelitian itu apa? Ini ya. Jadi apa namanya orisinilitas penelitian itu adalah hal yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apa yang baru dari penelitian kalian? Gitu ya. Itu namanya orisinilitas penelitian. Nah, untuk orisinilitas level skripsi itu biasanya dosen tidak menuntut terlalu tinggi. Ya, ini beberapa hal yang bisa dijadikan orisinilitas penelitian skripsi kalian. Nah, level yang paling tinggi itu adalah model penelitian yang berbeda. Jadi kalian membuat model penelitian yang berbeda, variabel-variabelnya berbeda, misalnya kalian menambah variabel moderating dan seterusnya. Kemudian model yang lebih komprehensif misalnya. Itu ya. Nanti ada contohnya, tak perlihatkan bagaimana orisinilitas penelitian di model penelitian itu yang seperti apa gitu. Yang paling sering itu kalian bisa menambahkan variabel penelitian, ya. Misalnya variabel dependennya di penelitian-penelitian sebelumnya hanya 3, hanya 2. Nah, misalnya kalian kemudian menggabungkan beberapa penelitian, jadi variabel dependennya, variabel X-nya itu misalnya jadi 5. Itu misalnya seperti itu. Kemudian kalian boleh juga menambahkan variabel independen. Sebagian besar penelitian itu kan variabel independennya satu. Nah, ini maksudnya itu proksinya ya variabel atau ini kalian boleh juga di proksi variabel independen itu pakai 2 proksi kemudian dibandingkan dari 2 model itu juga boleh. Yang paling sering lagi menambahkan variabel menjadi variabel intervening ataupun variabel moderating. Nah, 2 variabel ini bagaimana apa namanya, kapan kalian boleh menambahkan variabel intervening maupun moderating, boleh cek di video yang sudah diupload sebelumnya, gitu ya. Kemudian selain 2 ini, model penelitian menambahkan variabel. Jadi biasanya relatif dengan menambahkan variabel penelitian itu nanti model penelitian kalian kan jadi berbeda. Model penelitian itu yang gambar X1, X2 dan seterusnya, di sini ada Y, kadang-kadang di sini ada variabel moderating-nya, ada variabel kontrolnya dan seterusnya gitu ya. Itu gambar model penelitian. Kemudian bisa juga kalian menggunakan alat analisis yang berbeda. Contoh, selama ini sebagian besar penelitian yang sudah kalian mappingkan itu dianalisis menggunakan regresi. Kalian misalnya menggunakan alat yang berbeda karena data kalian itu data panel, kalian menggunakan regresi data panel. Atau kalian misalnya menggunakan SEM, Structural Equation Model, atau menggunakan PLS, Partial Square, untuk alat analisisnya. Itu juga bisa menjadi orisinilitas penelitian
kalian. Atau bisa mengikuti saran penelitian yang dirujuk. Tapi ingat ya, saran dari penelitian yang kredibel. Karena kalau penelitian-penelitian tidak kredibel itu biasanya sarannya menambah sampel, kemudian mengganti sektor misalnya tadinya di manufaktur, kemudian disarankan di perbankan misalnya. Nah, itu saran yang biasa kalau seperti itu, gitu ya. Maka kalian rujukannya itu sebaiknya jurnal-jurnal yang kredibel supaya benar-benar berkualitas. Kemudian orisinilitas lainnya itu juga bisa menggunakan proksi yang berbeda. Proksi itu adalah ukuran. Misalnya kalian variabel profitabilitas. Profitabilitas itu kan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, diukur dengan ROA misalnya, proksinya ROA. Misalnya kalian menggunakan yang lain, ROE dan seterusnya. Itu juga bisa jadi orisinilitas penelitian kalian. Atau bisa juga menggunakan sudut pandang atau teori yang berbeda. Contoh terkait dengan apa namanya, biasanya kalian untuk kecurangan itu sebagian besar banyak yang menggunakan fraud diamond. Oh, kalian menggunakan teori yang berbeda, misalnya fraud pentagon yang terbaru, atau misalnya apa namanya, selama ini agensi kalian menggunakan agensi teori misalnya, oh coba menggunakan sudut pandang yang berbeda, yaitu misalnya teori stewardship dan seterusnya, itu juga boleh, gitu ya. Jadi kalau orisinilitas kalian hanya menambah sampel, ganti sampel, tahun yang terbaru, ini namanya orisinilitas yang terlalu biasa, gitu ya. Tadi yang apa namanya, orisinilitas yang bagus itu di nomor 1 dan nomor 2. Oleh karena itu sebenarnya tema-tema penelitian, misalnya ada tema jenuh, tetapi ketika kalian bisa memberikan orisinilitas yang bagus, yang berbeda, itu bisa jadi menjadi tema yang in atau penelitian yang menarik, gitu. Itu ya. Jadi saya ulangi, kadang-kadang tema-tema yang jenuh ketika kalian bisa menampilkan orisinilitas yang bagus, yang berkualitas, itu menjadi penelitian yang berkualitas. Gitu ya. Nah, bagaimana jika sudah pusing tidak nemu apa namanya, orisinilitas penelitian? Tuh. Nah, kalian boleh replikasi dari jurnal internasional ataupun nasional yang kredibel. Replikasi itu apa? Nyontoh plek persis. Hanya yang berbeda itu biasanya sampelnya, tahunnya, dan seterusnya. Jadi model penelitiannya sama, variabel-variabelnya sama. Misalnya penelitian yang dilakukan di luar negeri, oh coba sekarang diteliti dalam konteks di Indonesia, gitu. Nah, itu namanya penelitian replikasi. Kalau dari jurnal-jurnal yang bagus, ini akan menjadi sangat menarik. Misalnya, oh ini konteks penelitiannya itu di negara yang sedang berkembang. Sementara penelitian aslinya yang direplikasi ini adalah penelitian di negara maju, misalnya Eropa dan seterusnya. Nah, itu juga bisa menjadi menarik, gitu ya. Atau kalian juga bisa replikasi dari tesis. Tesis-tesis itu biasanya juga bagus-bagus, gitu ya. Nah, itu jadi yang penting dari penelitian kalian harus memiliki yang namanya orisinilitas penelitian. Untuk level skripsi silahkan nanti mampunya kalian itu orisinilitasnya di level yang mana. Nah, kemudian untuk mapping tadi, itu kegunaannya sangat banyak, sehingga memang langkah awal di dalam penyusunan skripsi, itu kalian harus membuat mapping. Karena selain tadi untuk memetakan riset gap namanya ya, ini kan nanti akan disampaikan di latar belakang riset gap, latar belakang penelitian. Oh,
perkembangan penelitian terkait dengan tema yang saya angkat ini, sudah sejauh ini penelitian ini meneliti di mana hasilnya seperti ini, penelitian itu dan seterusnya kan gitu. Itu kan riset gap. Sehingga penelitian saya ini akan saya lakukan demikian dengan apa namanya, orisinalitas atau kebaruan penelitian bla 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 dan seterusnya. Nah, selain itu, kegunaan mapping itu juga bisa dijadikan dukungan riset terdahulu dalam mengembangkan hipotesis. Nanti di bab 2 itu kan kalian akan mengembangkan hipotesis, ya, membuat hipotesis. Nah, dalam mengembangkan hipotesis, hipotesis itu kan isinya minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah logika, jadi logikanya X bisa berpengaruh terhadap Y itu bagaimana, kemudian teori yang mendukung, misalnya dari teori agensi dan seterusnya, lalu dukungan penelitian terdahulu. Nah, ini kan mapping kalian berguna untuk membuat atau mengembangkan hipotesis ini. Selain itu juga untuk membahas hasilnya nanti di bab 4 gitu ya. Penelitian ini ternyata senada dengan penelitiannya itu dan seterusnya, ya. Jadi mapping ini harus kalian buat karena ini sangat penting dan gunanya sangat banyak. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh, ya. Ini adalah contoh skripsi di mana orisinilitasnya itu adalah model penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Ini analisisnya menggunakan apa namanya PLS, SEM gitu ya. Jadi untuk penelitian ini itu apa namanya kompleks modelnya gitu ya. Biasanya kan hanya satu variabel ini dan variabel ini sendiri-sendiri ada. Ini liputan media, peliputan media, penghargaan, kemudian kinerja keuangan, gitu. Lalu dihubungkan dengan kualitas dari pengungkapan lingkungan. Di sini variabel apa namanya moderatingnya ada implementasi GCG. Nah, ini kemudian dengan PLS itu kan ketahuan nanti yang supportnya paling banyak ke ini proxy ya, ke implementasi corporate governance itu apakah transparansi, akuntabilitas dan seterusnya gitu ya. Termasuk kualitas pengungkapan lingkungan ini juga mana yang paling berkontribusi paling besar terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selain itu, yang utama dari penelitian ini kan ingin menguji apakah liputan media itu berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan, penghargaan, financial performance itu berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan atau tidak, dan ini memoderasi atau tidak, bisa memperkuat enggak pengaruh X terhadap Y gitu ya. Ini skripsi tapi sudah serasa tesis gitu ya, bagus. Kemudian contoh yang lainnya lagi, ini misalnya di pengukuran variabel ya. Untuk kualitas komite audit atau komite audit variabel komite audit itu biasanya kan ukurannya jumlah komite audit, prosentase komite audit, jumlah rapat komite audit. Itu terlalu biasa ya. Sehingga ini di sini mencoba mengembangkan indeks pengukuran kualitas komite audit. Mulai dari aktivitas komite audit dilihat, dia rapat berapa kali, laporan yang dibuat itu seperti apa, dan seterusnya, sampai dengan keahlian dan kompetensinya, dia memiliki latar belakang pendidikan apa, dan seterusnya. Sehingga nanti dia ketemu skor. Gitu ya. Nah, kalian boleh nanti kalau mau menggunakan indeks ini, karena ini indeks yang baru. Gitu ya. Lalu ada juga kebaruannya itu dengan apa namanya, ini juga masih di pengukurannya. Misalnya kalian
terkait dengan intellectual capital disclosure atau pengungkapan intellectual capital, pengungkapan karbon emisi, pengungkapan CSR, terkait GRI, integrated reporting, dan seterusnya. Kalian kan nanti biasanya menggunakan skor, di situ ada pertanyaan-pertanyaan untuk indeksasi disclosure ini. Kemudian banyak yang masih menggunakan 0 dan 1, iya dan tidak. Kalau diungkapkan dikasih 1, kalau tidak diungkapkan dikasih 0. Nah, misalnya kalian bisa kebaruannya di sini. Oh, saya tidak 0 dengan 1, tapi ada 0, ada 1, 2, 3, atau bahkan 4 dan seterusnya. Gitu. Karena apa namanya, misalnya hanya mengungkapkan dalam bentuk narasi, ada yang mengungkapkan lebih bagus lagi dalam bentuk numerik, ada yang dengan nilai uang. Nah, itu diberi skor yang berbeda. Tuh, itu juga merupakan kebaruan. Kemudian ini misalnya terkait dengan kecurangan laporan keuangan. Ini tadi yang sudah Bu Betty sampaikan bahwa Frodiamon dan seterusnya. Nah, ini menggunakan teori yang lebih baru, Frode Pentagon gitu ya. Jadi grand teorinya berbeda menggunakan Frode Pentagon, alat analisisnya juga berbeda. Karena sebagian besar itu menggunakan regresi biasa, ini menggunakan regresi data panel. Kemudian proksinya juga berbeda, misalnya terkait dengan variabel arogansi, itu ada yang sebagian besar menggunakan foto CEO. Kalau fotonya banyak itu arogan. Nah, ini menggunakan CEO duality, misalnya gitu ya. Ini contoh lagi, nah ini penggantian KAP. Kan banyak sekali penelitian-penelitian terkait dengan penggantian KAP atau penggantian auditor, auditor switching, dan seterusnya, itu kan judul yang sama sebenarnya. Nah, di sini kebaruannya apa? Oh, dia itu sudah detail. Jadi penggantian itu penggantian yang jenis upgrade, naik maksudnya tadinya itu dari KAP non Big Four ke Big Four, atau downgrade dari KAP Big Four ke non Big Four, atau same grade. Nah, sehingga dia alat analisisnya itu menggunakan regresi logistik multinominal. Gitu. Jadi dia pengukuran variabelnya berbeda, alat analisisnya juga berbeda. Karena ini kan ada 3 choice. Kalau regresi logistik biasa itu kan ketika variabel Y-nya itu variabel dummy tapi 2 kategori. Gitu ya. Misalnya laki-laki, perempuan. Nah, ini kan 3 kategorinya sehingga menggunakan regresi logistik multinominal gitu. Nah, ini beberapa contoh judul skripsi yang Bu Betty bimbing, tetapi ini memang kualitas yang bagus sehingga apa namanya, dengan tesis itu relatif tidak terlalu banyak perbedaan. Tetapi tidak usah khawatir bahwa setiap dosen itu pasti memikirkan kalian dengan baik. Artinya ketika kalian itu punya kemampuan, pasti akan diarahkan, dibimbing untuk membuat skripsi dengan kualitas yang bagus, yang menantang kalian untuk meningkatkan kualitas kalian, gitu ya. Begitupun dengan yang mahasiswa relatif apa namanya, semangatnya itu tidak sebagus yang tadi, itu biasanya dosen juga tidak akan menuntut lebih. Gitu. Jadi semua dosen pasti memperlakukan mahasiswanya seperti itu. Gitu. Nah, itu ya. Semoga apa namanya, penjelasan ini memotivasi kalian dan memberikan inspirasi untuk kalian bagaimana menemukan tema penelitian gitu, dan juga membuat orisinilitas penelitian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di-share supaya memberikan manfaat kepada lebih banyak mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang galau. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.